Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kami seluruh mahasiswa sehat hari ini? Masih kuat? Insyaallah kuat. Tadi mata kuliah siapa? Sebelum kewirausahaan ya. Nah, sekarang kita lanjut pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Hari ini kita masuk pada pertemuan kedua. Yang lalu sudah saya jelaskan kontrak kuliah, aturan-aturan di dalam perkuliahan, pembuatan makalah, apa-apa saja itu sudah saya jelaskan di dalam pertemuan pertama. Hari ini kita masuk pada materi pertama, yaitu tentang konsep ilmu pendidikan Islam. Nah, hari ini kita akan menjelaskan bagaimana konsep ilmu pendidikan Islam. Tetapi mahasiswa semuanya, sebelum saya jelaskan ilmu pendidikan Islam, paling tidak saya akan menjelaskan tujuan dari mata kuliah ini untuk apa, lalu capaian pembelajarannya itu apa saja. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Komprehensif itu maksudnya yang menyeluruh kepada seluruh mahasiswa mengenai dasar-dasar teoritis dan praktik di dalam ilmu pendidikan Islam. Termasuk di dalamnya adalah landasan, tujuan, metode, media, lingkungan, tokoh-tokoh, dan tentunya yang terakhir adalah tantangan pendidikan Islam di masa yang akan datang. Ini tujuan dari pendidikan Islam. Nah, nanti tujuan pendidikan Islam ini juga bisa kita lihat di dalam surah Al-Jariyat ayat 56 yang sering kali dan sangat populer ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan manusia, jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah. Jadi tujuan dari pendidikan Islam adalah untuk penyembahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya capaian pembelajaran ini ada beberapa capaian yang akan kita targetkan, yang akan kita kejar. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ilmu pendidikan Islam. Ini adalah keterangannya terkait tentang konseptual kemampuan mahasiswa untuk bisa mendapatkan konseptual dari ilmu pendidikan Islam. Jadi yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep dasar ilmu pendidikan Islam. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan landasan-landasan pendidikan. Ini terkait tentang landasan teoritis dan sebagainya. Adik-adik kami mahasiswa semuanya, sebelum saya mulai mata kuliah ini tentu akan saya absen satu persatu dulu ya. Oke. Baik, yang pertama Dina Haryanti, tidak yang ada, oke. Kemudian Arwin Nihe ya, nggak datang ya. Kemudian Desi Kumalasari, oke. Muhammad Helmi Lubis, mana? Oke. Oh, agak subur juga ya mukanya. Siti Maryam Panjaitan. Oh, Panjaitan. Tetangga saya banyak yang namanya Panjaitan. Oke. Tarikh Ayub Lubis. Ya, datang. Kemudian Uswatun Hasanah. Oke. Baik, alhamdulillah rata-rata hari ini hampir 90% hadir semua. Mudah-mudahan perkuliahan kita ini mendapat manfaat dan pengetahuan baru kepada adik-adik kita semua seluruh mahasiswa. Hari ini kita terkait tentang ilmu pendidikan Islam. Pengertian ilmu pendidikan Islam. Apa itu ilmu pendidikan Islam? Di dalam Islam, kata pendidikan itu kalau kita temukan dalam bahasa Arab atau di dalam Al-Quran, kata dasarnya adalah robbah. Pernah dengar kata robbah? Tarbiyah. Tarbiyah itu artinya adalah apa? Ya, tarbiyah itu bagian dari pendidikan artinya. Tarbiyah, makna tarbiyah itu pendidikan, tarbiyah. Asal katanya adalah robbah, dirobbi, tarbiyatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata pendidikan ini dalam konsep Islam, dalam pengertian Islam, itu banyak juga ditemukan kata alama. Ya? Alama. Apa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan alama? Apa? Surah Al-A'la
Alamal insana. Oke. Kemudian itu taklim. Jadi kata taklim itu berasal dari kata alama. Kemudian yang sering dan juga ini banyak digunakan nama pesantren. Pernah dengar saya kalau misalnya pergi ke Marendal, Ujung di kanal itu mengantarkan anak sekolah, ada namanya pesantren Ta'dib Asyakirin. Pernah dengar? Ta'dib Asyakirin. Ta'dib itu asal katanya adalah adaba, ta'dib. Jadi pendidikan itu dalam bahasa Arab atau di dalam bahasa term-term Al-Quran itu menggunakan kata adaba, ta'dib. Tetapi ada perbedaan adik-adik semuanya antara tarbiyah, kemudian taklim dan ta'dib. Kalau ta'dib ini tujuannya adalah merubah tingkah laku, adab itu berarti kesopan santunan, tingkah laku. Ini sasarannya adalah afektif hati. Kalau taklim adalah mengubah cara berpikir kita, logika taklim. Jadi sasarannya adalah kognitif, pemikiran otak. Tapi kalau tarbiyah ini mengandung satu kesatuan, yaitu antara adaba dan taklim. Ya, ditambah lagi dengan psikomotorik. Kalau dalam dunia pendidikan kita sering mendengar kata ranah afektif, kognitif dan psikomotorik. Kata tarbiyah ini maknanya lebih luas. Ada di dalamnya makna ta'dib, ada di dalamnya makna taklim di dalamnya. Oke. Baik adik-adik semua. Tadi dari apa yang sudah saya jelaskan kepada kita semua, saya ingin menguji dulu kemampuan daya ingat, daya tangkap adik-adik semuanya. Boleh ya? Ngetes saja. Ini kan bagian dari proses yang harus kita lalui. Saya ingin tahu seberapa dalam pemahaman adik-adik tentang konsep pendidikan yang saya jelaskan tadi. Ada kata tarbiyah, ada kata taklim, dan yang terakhir adalah kata takdim. Nah, di antara yang kita ini ada yang sedikit nampaknya dari model penampilan satu orang yang agak namanya religiusnya lebih dibandingkan yang lain. Misalnya, siapa di ini mana? Siapa? Artika itu kayak nama mantan saya itu. Iya, Artika. Saya sudah jelaskan tentang apa itu tarbiyah, taklim dan takdim. Apa yang Artika pahami tentang taklim? Ya, taklim. Jelaskan dia lebih mempelajari tentang kognitif. Kognitif itu apa maksudnya? Kalau Apa pengetahuan? Baik. Artika, tadi kan sudah nanya Artika. Sekarang Artika tunjuk satu orang. Siapa yang Artika ingin menjawab pertanyaan dari saya? Tunjuk satu orang. Silakan. Ini kan sini. Siapa yang ingin tanya? Oh ya, silakan. Ini bersama. Satu kamar? Oh gitu, oke, siap. Oke. Siapa namanya tadi? Bilqis, bukan Balqis. Balqis itu dengan namanya Waren satu bisa pasti namanya dulunya Balqis. Kita baca Balqis apa namanya? Tadi ada taklim, tarbiyah dan takdim. Apa yang dipahami tentang takdim? Takdim itu sehari berkaitan dengan adab dalam pembelajaran. Itu biasanya berasal dari kata ada bagian dulu artinya memulai atau adab.
Baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk keduanya. Oke, jadi saya anggap adik-adik ini sebagian ini sudah paham apa yang sudah saya jelaskan. Adik-adik kami sekalian semuanya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sekali lagi bahwa ta'dib itu maknanya adalah lebih kepada efektif, yaitu ranahnya ranah hati. Jadi seorang guru yang mengajar yang lebih melibatkan kepada tingkah laku, perubahan sikap mahasiswa, sikap siswa, maka dia menggunakan ranah efektif atau ranah ta'dib. Ada seorang guru hanya keperluannya adalah mentransfer ilmu, transfer of knowledge, hanya mentransfer ilmu saja. Artinya hanya menggunakan ranah kognitif. Dia tak peduli dengan kesopan santunan, tetapi yang paling jelas dia lebih kepada pengetahuan. Ranahnya, tujuannya adalah pengetahuan, maka itu seorang guru tersebut menggunakan model ranah ta'lim atau kognitif. Yang paling baik adalah menggunakan model ranah tarbiyah, karena dalam tarbiyah itu mengandung ta'dib dan ta'lim. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa semuanya. Insyaallah kita akan berjumpa minggu depan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.